Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran keempat, harapan perjanjian lama. Sabat petang. Ayat hafalan, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ibrani 11 ayat 17 dan 19. Harapan perjanjian lama didasarkan bukan pada gagasan Yunani tentang keabadian jiwa alami, tetapi tentang ajaran Alkitabiah tentang kebangkitan terakhir orang mati. Tetapi bagaimana mungkin tubuh manusia yang sudah tidak ada lagi dikremasi menjadi abu atau dihancurkan dengan cara lain, dihidupkan kembali? Bagaimanakah seseorang yang telah meninggal, mungkin selama berabad-abad atau bahkan ribuan tahun, dapat memulihkan kembali identitasnya? Pertanyaan-pertanyaan ini menuntun kita untuk merenungkan misteri kehidupan. Kita hidup dan menikmati hidup yang diberikan Tuhan kepada kita setiap hari. Bahkan tanpa mulai memahami asal mula kehidupan yang supranatural, kita tahu bahwa pada mulanya Allah menciptakan kehidupan dari bukan kehidupan melalui kuasa firman-Nya. Jadi, jika Tuhan mampu menciptakan kehidupan di bumi pertama kali dari ketiadaan, dalam bahasa Latin ex nihilo, mengapa kita harus meragukan kapasitasnya untuk menciptakan kembali kehidupan manusia dan mengembalikan identitas aslinya? Pekan ini kita akan merenungkan bagaimana gagasan kebangkitan terakhir terungkap di zaman perjanjian lama, dengan fokus khusus pada pernyataan Ayub, beberapa pemazmur, dan Nabi Yesaya dan Daniel. Adapun ringkasan dan pokok pelajaran yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini. Kematian itu menyedihkan, dingin, dan tidak wajar. Ini merampas hidup yang pasti dan bermakna dan tiba-tiba memutuskan hubungan. Kematian tidak masuk akal. Sebagai manusia, kita tidak pernah dimaksudkan untuk mati, hanya karena dosa sehingga kita mati. Namun, di Taman Eden, di tengah-tengah kegelapan dan keputusasaan, Tuhan memperkenalkan harapan. Harapan bersinar di mana tidak ada harapan, seperti bulan dan bintang membawa cahaya ke dalam kegelapan. Pengharapan ini dimulai dengan pencarian Tuhan akan Adam dan Hawa, dan pergumulannya bahwa Dia akan mengirimkan benih yang dijanjikan untuk mengalahkan iblis. Harapan adalah hadiah dari Allah sendiri untuk kita. Hawa berpikir bahwa putra sulungnya akan menjadi penyelamat itu, tetapi kematian hanya akan dikalahkan oleh Mesias, Yesus Kristus. Gereja Perjanjian Lama hidup dengan harapan ini, menantikan kedatangan Mesias dan pendirian kerajaannya. Harapan kebangkitan sudah kuat dalam Perjanjian Lama. Itu dimulai dengan Ayub, memuncak dengan Daniel, dan diantaranya beberapa penulis bersaksi tentangnya. Di dalam pelajaran pekan ini kita akan melihat pengalaman dari seorang yang bernama Ayub. Dia menyatakan bahwa aku akan melihat Tuhan. Dalam konsep seperti apa dan apa maksud Ayub sehingga ia mengatakan bahwa dia akan melihat Tuhan? Apa kaitannya dengan kebangkitan? Dan bagaimanakah pelajaran dari kehidupan pengalaman Ayub dapat menjadi bagian dari saudara dan saya? Kita bisa belajar untuk mempercayai Tuhan, bahkan di tengah ketidakadilan hidup yang keras yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Apakah yang membuat pemazmur begitu yakin akan kebangkitan terakhirnya, berbeda dengan mereka yang binasa tanpa jaminan itu? Ketika kita mempelajari di dalam Mazmur pasal 49, ada kepercayaan palsu yang ditekankan di dalam Mazmur pasal 49. Kepercayaan seperti apakah itu? Dan bagaimanakah kita, umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, untuk tidak mempercayai kepercayaan palsu tersebut? Bagaimana kita menjaga mata kita untuk tetap fokus kepada salib, sehingga dapat melindungi kita dari jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan yang sama di dalam kehidupan kita? Dan apakah yang dimaksudkan oleh pemazmur di dalam Mazmur pasal 71 mengenai
dari samudra raya bumi? Dan apa kaitannya dengan keputusasaan dan keraguan-raguan? Dan bagaimana caranya supaya kita sebagai umat-umat Tuhan dapat berfokus kepada Tuhan, bahwa Ia menyertai kita baik di masa yang sudah lewat sampai pada kesudahan, sehingga dapat membantu kita untuk terus maju dalam iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 26 ayat 14 dan 19, kita akan mempelajari bersama ada perbedaan antara mereka yang akan binasa untuk selama-lamanya dan mereka yang akan menerima kehidupan yang kekal. Apakah perbedaan tersebut dan apakah pelajaran bagi kita? Dan pada akhirnya di dalam Daniel pasal 12, harapan kebangkitan apakah yang akan kita temukan di sini dalam tulisan Nabi Daniel ini? Dan apa alasannya bagi kita untuk kita harus terus percaya kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan kehidupan kita yang datang silih berganti? Untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita luangkan waktu walaupun hanya sejenak di tengah-tengah kesibukan saudara dan saya, sehingga kita akan terus dikuatkan, kita akan terus berpegang teguh kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan dunia ini. Kita akan semakin yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, dan kita akan terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan mampukan kami Tuhan untuk kami dapat mempelajari pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini, sehingga iman kami akan terus dikuatkan, kami akan terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.